kelancaran di perjalanan. Sama seperti itu ya. Jadi tentang masalah ibadah haji ini kita melaksanakan rihlah imaniyah ya. Rihlah tamasa keimanan, sehingga perlu kita hayati wajib ibadah haji yang akan kita laksanakan. Kita mengharap ya, mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ketika kita hajian itu bukan kita ingin mendapatkan fasilitas yang mewah, yang muah ya, yang semuanya harus terpenuhi sesuai dengan jadwal, pas-pas poin enggak bisa. Waktu hajian itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana tentang pokok dan modal kita kepada Allah, baca kita sudah berusaha, kemudian setelah itu Allah takdirkan lain, kita harus belajar menjadi makin lama ya. Sehingga kenapa? Allah Subhanahu wa taala lebih spesifik menyebutkan di surat Al-Baqarah itu kan al-hajju asyhur ma'lumat. Faman farada fihi al-hajja apa? Fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi barang siapa yang telah mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji, Allah dengan tegasnya, dengan secara spesifik menyebutkan fala rafat. Ya, para ulama menafsirkan rofa itu ada mengatakan hubungan suami. Enggak tahu bagus. Atau kata-kata jorok. Ini mungkin diantara yang membawa suami istri. Wala rafat, wala fusuq. Al-fusuq ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadisnya idalul muslim kufrun wasbab kama qala Rasulullah. Itu saudara muslim itu adalah merupakan suatu dosa, sementara menghina, mencerca, ya, mengejek itu adalah kefasikan. Di waktu hajian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata hinaan, kata-kata pelecehan, kata-kata yang merendahkan orang lain, kata-kata yang sifatnya itu seperti itu seringkali kita dengarkan dan seringkali terjadi, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Ya, apalagi pas kebetulan suruh 1 jam datang juga, perut lapar, masakan belum siap, gimana kita harus makan teman? Kalau memang kita di hotel ya, salah di rumah makan yang teratur. Tapi kalau waktu haji ya, tadi barusan juga langsung mati, masak nasi sudah jadi, umpamanya. Maka kita harus makannya. Bisa jadi kalau waktu makan siang itu satu waktu malam, itu terjadi kita dulu. Waktu sarapan, bisa waktu siang itu bahayanya yang baru mutawaf, yang tidak terduga sama sekali. Padahal kita sudah maksimalkan untuk bisa melaksanakan. Nah, baru saya dari pagi belum makan, karena beberapa akhirnya wah, disinilah bagaimana kita bisa menjaga lisan kita. Lisan kita ini bisa terjaga itu karena kebersihan hati. Kebersihan dalam hati kita itu akan terwarnai dan tidak lagi tidak ada ucapan-ucapan ibadah. Wala fusuq, wala jidala. Hari ini wala jidala, dan jangan kamu berbantah-bantahan. Pernah terjadi suami istri itu berbantah-bantahan sampai waktu hajian, setelah hajian malah perang gitu. Masa setelah hajian malah perang? Terjadi. Maunya ke kanan, ke kiri kan, kiri kanan, jalan kiri jalan aja, bantah-bantahan. Bukan naik mobil jalan ke kaki. Itu sampai terjadi seperti itu dan semua ada yang wajar. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan di surat Al-Baqarah ini dan 9 itu. Kawan para nabi kita haji fala rafata wala fusuq wala jidala dapat bil haji waktu pelaksanaan ibadah haji. Karena ibadah haji, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dari seluruh penjuru dunia dengan berbagai macam latar belakang sosial yang ada, warna kulit, tabiat, kebiasaan yang sangat berlainan sama sekali. Kalau kita di rumah, anak, istri, suami, atau yang ada kita kelihatan tidak kita kenal, bisa kita kenal. Tapi ada yang baru kita kenal, dikit-dikit dia disinggung-dikit, jangan marah. Tua, lebar di peruang jalan kaki. Kita enggak, apa tidak, baru tahu kan, kayaknya enggak. Makanya kita dalam safar, kata Umar itu, yusmirun nas. Dikatakan safar itu karena membuka kedua kita. Siapa kita sebenarnya itu tahu ketika kita dalam safar. Umar menerima persaksian itu, ditanya, kamu pernah nggak safar dengan dia? Wah, nggak pernah. Jadi dalam safar, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
itu tahu siapa saya. Dia kalau dalam safar senang membantu orang, wah berarti itu tanda penting. Dia dalam safar senangnya ya duduk-duduk aja. Dia dalam safar sering buat masalah dalam itu akan kelihatan bagaimana watak dan tabiat dia sesuatu. Nah, maka di sini kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi ini muara dari semuanya itu adalah hati kita. Ya, hati kita. Kalau hati kita itu benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ibadah haji ini hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menerima apa yang terjadi. Ya? Kita bisa menjaga lisan kita dari umpatan kata-kata yang kotor atau buruk ataupun kata-kata kata yang sifatnya kita atau yang baik. Kita bisa ya dari keikhlasan hati yang ada dalam hati kita itu tercermin seperti itu, tidak akan seringkali berkata-kata yang sifatnya itu tidak punya manfaat sama air banyak tuh, air ya, air pada datang. Kalau faradha fainal hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa man taf'alu khairin ya'lamu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik bekal adalah ketakwaan. Bukan bekal harta. Ya, jadi bukan bekal makan. Bukan juga bekal kedudukan, tapi bekal ketakwaan. Ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat sekarang ya, tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah ini, kita lihat siapa di antara kita yang warna kainnya itu berbeda. Semuanya putih. Semuanya putih. Kaya, miskin, tinggi, berat, semuanya sama, jadi satu. Bahkan dalam kondisi lusuh, dalam kondisi yang cuma jampe, kita nggak tahu mungkin dia lebih baik daripada saya. Makanya ketika wukuf di Arafah, Allah mengatakan para hamba-hambaku datang ke Arafah dalam kondisi cuma jampe, dalam kondisi lusuh. Pada arada haula, apa yang mereka inginkan? Ishhadu, kata Allah kepada para malaikat, fa inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah saya telah mengampuni mereka semua yang datang ke Arafah dalam kondisi ikhlas, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya muaranya itu kepada keikhlasan. Kali-kali saya sebutkan, kali-kali kita dengarkan, ikhlas itu mudah kita ucapkan, tapi prakteknya ini yang sulit. Prakteknya ini ya. Oleh karena itu, sebagai pengingat kita saja masing-masing, mudah-mudahan kita bisa menjaga keikhlasan kita ini dari awal mulai kita melaksanakan ibadah haji sampai nanti kita wukuf, pamit di Musdalifah, kemudian melempar jumrah Aqabah, tahallul, dan akhir, kemudian tawaf ifadah, sa'i, dan pamit ayat tasyrik, dan tawaf badan, kemudian kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah. Karena kita harapkan supaya haji kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, mungkin untuk mengisi waktu-waktu yang kosong semacam ini, di antara inisiatif teman-teman, insya Allah akan diisi tentang kajian-kajian bersama yang mungkin di antara bapak-bapak atau para asatidz atau para ikhwah sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah mengetahui sebagai takdir mengingat saja. Kalau mungkin di antara bapak-bapak atau saudara atau belum pernah mendapatkan yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, seperti itu. Dan dari saya untuk sementara waktu sebagai panglima tata cara pelaksanaan ibadah ini, insya Allah nanti akan kita lanjutkan setiap selesai sholat fardu. Jadi diharapkan di antara teman-teman yang tinggalnya di tenda sebelah samping atau sebelah sana, diharapkan ikut sholat bersama-sama di sini, ya. Tapi barang-barang berharganya tolong disimpan. Namanya orang banyak dengan macam keadaan yang ada, itu khawatir ada yang mencuri, ada yang mengambil. Kita nggak usul, tapi kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang merasa ditangkap. Saya kira itu aja dulu, dan saya kembalikan lagi kepada Ustaz Taufik. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita bertanya. Ganjil genap. Apanya? Kita berdiskusi sekitar masalah mana yang bisa. Dan dari saya